Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu PlanMatch. Di mana aplikasi ini, kami akan memberikan rekomendasi berupa vegetasi berdasarkan lingkungan Anda. Dengan ketentuan-ketentuan yang akan kami jelaskan, ada di bagian klasifikasi. Klasifikasi ini adalah panduan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan rekomendasi jenis vegetasi yang akan kami berikan. Yang pertama itu ada suhu udara, ketinggian lingkungan, dan curah hujan, intensitas cahaya, dan juga jenis tanah yang ada di setiap lingkungan di daerah masing-masing. Lalu sini ada daftar tanaman. Daftar tanaman ini adalah daftar tanaman yang tersedia di dalam aplikasi kami. Seperti ada lemon, apel, markisa, jeruk, timun, stroberi, cabai, raspberry, aprikot, dan juga tomat. Setelah kalian membaca klasifikasi untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan, di sini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di page ini kalian harus menekan tombol temukan rekomendasi vegetasi. Pertanyaan pertama itu apa jenis tanah di lingkungan Anda? Oke, di sini ada berbagai jenis tanah, dan jika pengguna tidak lupa jenis tanahnya berdasarkan warna tanah yang ada di lingkungannya, pengguna bisa kembali ke page klasifikasi untuk melihat warna tanah yang ada di lingkungan masing-masing. Lalu pengguna bisa kembali lagi ke page sebelumnya, di mana di sini kita berikan contoh mengisi andosol. Lalu selanjutnya itu ada berapa kisaran ketinggian tanah di lingkungan Anda. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Di sini kita berikan contoh 500 sampai 700 mPDL. Lalu bagaimana kondisi cahaya dari lingkungan Anda? Apakah terkena cahaya dengan sempurna seperti di luar ruangan, apa cahaya sedikit terhalang, atau cahaya sangat terhalang? Di sini kita pilih terkena cahaya dengan sempurna. Lalu berapa suhu rata-rata di lingkungan Anda? Untuk mengetahui suhu ini bisa dilihat di aplikasi cuaca mungkin. Kita kasih contoh dingin 15 sampai 25 derajat Celcius. Lalu berapa curah hujan di lingkungan Anda? Di sini juga pengguna bisa mencari data ini berdasarkan dengan aplikasi cuaca di daerah masing-masing. Di sini kita pakai rendah 200 mm, kurang dari 200. Dan di sini ada hasil dari rekomendasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah pengguna isi. Dan di sini ada tabel yang berisi kesimpulan akhir, dan di mana aplikasi ini memberikan saran berupa tanaman yang bisa ditanam di daerah tersebut, yaitu pertama ada timun, apel, tomat, markisa, dan stroberi. Dan ini merupakan jawaban yang sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. Dan di mana nilai seberapa persen tanaman ini cocok di lingkungan Anda. Oke, mungkin segitu saja dari kami, PlanMatch, dalam menjelaskan aplikasi ini. Terima kasih. Untuk kode program pada aplikasi ini, pada sistem bakar ini, akhir controller. Yang dimana di sini akan menampilkan inputan-inputan yang sebelumnya user sudah masukkan, dan juga memanggil database yang sudah kita buat. Yang dimana database kita bernama syspark.sql. Ini adalah database yang kita buat, yang mana dipanggil ini yang sebelumnya kita set terlebih dahulu dari controllernya untuk menyesuaikan dengan MySQL kita, seperti user dan juga password. Di sini untuk DB controller adalah controller untuk mengatur database yang sudah kita buat dari jenis-jenis relasi tanah, dan juga relasi jenis suhu, relasi kode cahaya, dan juga relasi ketinggian tanah. Ada juga relasi curah hujan. Di sini menampung semua belief dan juga kode-kode relasi tersebut yang akhirnya dipanggil di akhir controller untuk mengetahui berapa nilai beliefnya. Di sini juga kita memanggil function dari inference engine, yang mana inference engine ini kita mempunyai 3 function. Yang pertama ada gabungan fakta, yang dimana nanti ketika usernya sudah memberikan inputan akan disimpan ke dalam hashmap berupa string, dan juga database juga akan disimpan ke dalam hashmap tersebut berbentuk query. Lalu di sini ada gabungan 2 fakta, yang dimana ketika sudah memasukkan inputan dari user, maka akan membandingkan fakta-fakta yang ada dari database satu persatu. Seperti misalnya dari jenis tanah, nilai beliefnya akan dibandingkan dengan nilai ketinggian tanah, seperti itu. Lalu untuk normalisasi hasil akhir itu untuk agar ketika nilai-nilai beliefnya sudah didapatkan dari setiap tanaman, yang dimana kita memiliki 10 jenis tanaman, dan ketika dijumlahkan nilai hasil beliefnya melebihi dari 100, maka kita akan menggunakan normalisasi hasil agar tidak melebihi dari 100, dengan cara membagi nilai belief yang ada di tanaman tersebut dibagi dengan jumlah dari nilai belief tanaman tersebut. Yang selanjutnya, setelah melakukan inference engine, di sini akan menampilkan inputan-inputan dari user sebelumnya, seperti tanah. Jika inputan
user tadi memilih jenis tanah latosol, maka nanti akan menampilkan nama jenis tanahnya itu latosol, dan juga yang lain-lainnya sepertinya ketinggian dan juga yang suhu dan juga curah hujan itu akan menyesuaikan dengan inputan dari user yang dipilih. Oke, di sini untuk melihat hasil rekomendasi. Oke, untuk pada bagian hitung rekomendasi di sini akan menyimpan nilai-nilai dari nilai belief yang ada di database ke dalam HashMap, seperti dari tanah, suhu, cahaya, ketinggian, dan juga curah hujan. Dan ketika sudah disimpan, maka di sini memanggil DS itu Dempster Saver, yaitu sebuah variabel yang berisi inference engine untuk menghitung nilai-nilai belief yang ada. Ketika sudah melakukan inference engine, maka akan menampilkan hasil dan juga tampil rekomendasi yang dimana sesuai dengan nama-nama tanaman yang ada disimpan di database. Dan juga di sini akan menampilkan keterangan dari setiap jenis-jenis tanah yang direkomendasikan. Dan juga akan menampilkan berapa persen tanaman tersebut direkomendasikan. Oke, kurang lebihnya seperti itu.